Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya guys ya. Pada hari ini, saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Secret Zoo yang rilis di tahun 2020. Oke, dan tanpa berbasa-basi lagi, mari kita menuju ke intinya. Pagi hari yang begitu cerah, ada seorang pengacara pria yang berstatus masih magang di salah satu perusahaan terbesar di Korea Selatan. Pengacara itu bernama Kang Taeso. Setelah jam kerja selesai, Taeso lalu berjalan menuju pulang. Akan tetapi, di luar kantor ia melihat bosnya yang sedang dikerumuni oleh beberapa orang dari pendemo. Tak tega melihat hal tersebut, ia pun coba membantu. 그 투기 자본 아니었으면 당신들 빨리 가시죠! 그분이 괜찮으십니까? Melihat keberanian dari Taeso tadi, membuat si bos menaruh sedikit perhatian terhadap dirinya. Beberapa hari kemudian, ia dipanggil untuk makan malam bersama di sebuah restoran mewah yang berada di pinggiran kota. Merasa penasaran dengan panggilan dari bosnya tersebut, Taeso pun tanpa ragu hadir memenuhi itu. Baru tiba di lokasi, ia selanjutnya diperkenalkan langsung dengan salah satu orang penting banget yang ada di perusahaan. 하루 이틀 그런 것도 아니고 너무 막. 전 대표님이 부르셔서. 인사드려. 락원그룹 민채령. Dan ternyata memang benar, karena di situ si bos hendak memberinya pekerjaan yang bisa menaikkan derajat dia dalam perusahaan. Yang dimana, ia diminta untuk mengurus salah satu aset properti milik perusahaan, yaitu sebuah kebun binatang yang saat ini kondisinya cukup memprihatinkan, alias bangkrut. Apabila ia bisa mengembangkan kembali kebun binatang tersebut, atau setidaknya menaikkan sedikit grafik penghasilan, maka si bos akan menetapkan dia sebagai pengacara di perusahaannya. 저는 귀사에서 M&A 분야 일을 하고 싶습니다. 가브리엘이라고 해두자고. 예, 가브리엘. 상의할 게 좀 있어. 일종의 M&A. 은행 빚을 못 갚고 나자빠졌어. Setelah mendengar semua penjelasan, dan segala yang mungkin saja ia dapatkan nanti, sebagai imbalan jika menjalankan tugas dengan baik, tanpa berpikir panjang lagi, besoknya Taeso pun bergegas menuju kebun binatang itu, guna mengecek secara langsung tentang bagaimana kondisi sebenarnya di sana. Oh iya, Taeso bahkan diberi mobil dinas yang sangat keren oleh si bos, untuk digunakan selama bekerja sebagai direktur kebun binatang tersebut. 이거 취임 선물. 우리가 좀 그렇잖아. Setibanya di lokasi, memanglah benar bahwa kebun binatang itu sangat lama desu. Begitu kosong, bahkan tempat yang seharusnya binatang-binatang berada telah kosong karena dijual satu persatu, akibat bangkrut dan harus segera membayar hutang, ya guys ya. Sebagai langkah awal dia, Taeso lalu memanggil para karyawan guna melakukan rapat darurat, sekalian memperkenalkan dirinya ke mereka semua. 한국 사람 아니에요? 영국에 있는 사모. Masing-masing dari karyawannya itu bernama Han So-won, Kim Gun-wook, Kim Hae-kyung, dan terakhir ialah Pak Seo, yang sebelumnya berstatus sebagai direktur sejak pertama kali berdirinya kebun binatang tersebut. Namun mendengar bahwa Taeso merupakan direktur yang baru, ia lalu memutuskan untuk segera pergi meninggalkan lokasi. Tapi mereka semua tak ada yang menginginkan hal itu. Bahkan Taeso sendiri ingin datang bekerja sama dengannya.
dalam hal membangun kembali kebun binatang ini. 적이고 실질적인 동물 원장이라 이 얘기입니다. 헌 원장은 이만 오케이, 자 정리해 볼게요. 전임 원장님의 경험과 신임 원장 Setelah rapat darurat tadi, malamnya mereka kembali melanjutkan pembicaraan penting mengenai bagaimana cara agar supaya bisa membangun kembali kebun binatang itu. Mereka semua kemudian makan dan minum bersama di salah satu kedai guna mencari solusi, di mana mereka bisa membeli binatang dengan harga murah. Akan tetapi, habis mendengar saran aneh dari Taeso, Sowon langsung beranjak pergi. 때까지 잘하면 노트 같은 거 있을 거 아닙니까? 먼저 일어나. 아니 장기도 밀매가 되는 중고나라 가요. 저렴한 호랑이 누가 내놨? Habis itu, mereka pun berpisah menuju jalan pulang masing-masing. Tapi di situ Taeso beserta Pak Seo jalan bersama kembali ke kebun binatang. Akibat sebelumnya terlalu banyak minum, mereka berdua tentu mengalami gejala mabuk. Tak lama, Taeso dibuat kaget setengah dead ketika melihat replika harimau yang hendak diambil oleh salah satu mantan karyawan di sana. Lihatlah betapa terkejutnya dia di saat itu. Layaknya melihat hantu sungguhan saja, ya guys ya. 보일러 수리는 난. 물은 말하면 주제. 내가 안녕하세요 원장님. 사무실에 제 Besok paginya, Taeso kembali memanggil semua karyawan guna melakukan rapat darurat. Yang dimana, ia memiliki sebuah ide aneh tapi nyata, yaitu menyarankan agar semua dari mereka mengenakan kostum binatang, kemudian menghibur para pengunjung nantinya. Mendengar ide tersebut, membuat Sowon beserta Gunwook hanya merasa kesal, sementara Pak Seo dan Haikyung bersedia untuk itu. Walaupun perdebatan sempat berlangsung, namun pada akhirnya semua setuju. 몰래 카메라인데요. 조금만 자세히 난 구정물도 마실 수 있어. 아니에요. 이런 회의 하나 많아요. 혹시나 그럼요. 우리 한번 해보는 겁니다. 팔은 어떻게 만들어? Setelah sepakat akan ide Taeso tadi, selanjutnya mereka mencari orang profesional dan ahlinya ahli dalam bidang membuat kostum-kostuman. Tiba di lokasi, mereka pun menjelaskan secara detail banget mengenai rencana itu, yang dimana mereka membutuhkan beberapa kostum hewan buas, yang bisa terlihat sangat jelas dan nyata di pandangan orang-orang. Beruntung bagi mereka, karena orang ini sangat yakin dirinya bisa membuat semua dari setiap permintaan. 진짜 동물 같은 그런 다리. 됩니다. 는 뭐 그런 예를 들자면 그렇다는. 추가하고요. 이거 Habis itu, di perjalanan menuju pulang ke kebun binatang, dalam mobil mereka kembali membicarakan tentang siapa yang pantas dan cocok untuk menjadi binatang tertentu. Setelah berbicara panjang kali lebar banget, akhirnya kesepakatan pun diraih. Gunwook akan menjadi gorila, Sowon singa, Haikyung kukang, sementara Pak Seo sebagai beruang kutub. Setibanya di tujuan, mereka lalu coba berlatih sejenak. 나무늘 무침이요. 뭐 하고 싶으세요? 전 여러분들 쓰러지지. Di sela-sela pelatihan, Taeso menegur Haikyung akibat dia terus saja sibuk dengan ponselnya. Tak lama kemudian, Pak Seo memiliki ide untuk memanggil beberapa karyawan, namun Taeso menolak, dengan alasan takut apabila nantinya karyawan baru itu tak bisa menjaga rahasia ini. Oh iya, Gunwook juga sempat mengeluh mengenai kerjaan mereka sekarang ini. Tapi setelah dipuji bahwa gerakannya sangat mirip gorila oleh Haikyung, ia pun kembali semangat dalam menjalani pekerjaan tersebut. 죽어라고 해주세요. 아시겠죠?
진짜 고릴라 같았어요. 그래요? 그냥 다 때려칩시다 이거 이게 뭐 하는 거야 이게 자, 연습만이 살길입니다. 원장님, 한 선생님. Beberapa hari ini mereka semua berlatih dan bekerja keras demi terwujudnya rencana awal tersebut. Lihatlah betapa serius mereka ketika sedang melakukan pekerjaan masing-masing. Layaknya tim yang hendak melaksanakan konser kelas dunia saja, ya guys ya. Di saat Sowon, Gunwook, Haekyung, beserta Pak Seo sibuk menghafal setiap gerak-gerik dari hewan tertentu. Di sisi lain, Taeso juga sibuk dalam mempromosikan kebun binatang mereka. 그냥 가만히 앉아 계시는 게 좋을 것 같습니다. Singkat cerita, tepat di hari ini kostum pesanan mereka telah selesai dan siap untuk digunakan. Sesaat sebelum kebun binatang dibuka, mereka terlebih dahulu melakukan sedikit persiapan, atau bisa dibilang gladi bersih. Di situ Taeso tak henti-hentinya dalam memperingati mereka berempat, agar supaya menjaga jarak dari para pengunjung. Intinya jangan terlalu dekat lah. Habis tuh, tak lama kemudian pengunjung pun mulai berdatangan. 머리탈 한번 써보실게요. 방 사장에서 멀리 떨어져서 관람해야 합니다. 근데 나 피부 예민한데. 아, 뭐가 이렇게 깝깝해? 온다. 자, 첫 번째 손님은 Melihat ada pengunjung yang datang, Taeso lalu memerintahkan ke mereka agar supaya tetap fokus dan bertingkah sealami mungkin. Sementara itu, beberapa dari mereka kembali kena tegur, seperti Haekyung yang masih bermain ponsel, Gunwook yang terlalu dekat dengan jarak pengunjung, dan Sowon yang sibuk menggaruk badannya. Di akhir kata, Taeso kembali memberi keyakinan ke mereka, yaitu tak ada satu orang pun yang akan berpikir adanya hewan palsu di kebun binatang. 자, 관람객과 시선 마주치면 절대로 안 됩니다. 이 세상 그 누구도 사장 지금 뭐예요? 그게 뭐? Lihatlah betapa gokilnya aksi-aksi mereka ketika para pengunjung masuk dan berjalan-jalan di sana. Saat jam kerja selesai, mereka berempat lalu beristirahat. Tak lama datang Taeso memaki-maki semua yang ada di ruangan. Merasa tak nyaman dengan hal tersebut, Sowon pun membalas kelakuan Taeso itu. Besoknya mereka kembali bekerja seperti biasa. Sementara Taeso terus berusaha dalam memberikan arahan terbaiknya. 점 떠는 거 보려고 여기로 오는 건데 그거를 못 해요? 예? 자기 탈 자기가 잘 간수하시고 듯 식하게 Saat jam istirahat, Gunwook melihat Haekyung bersedih hingga meneteskan air mata sehabis dia bertengkar hebat dengan pacarnya. Tak tega menyaksikan kejadian yang bisa dibilang naas itu. Malamnya Gunwook lalu mendatangi langsung pacar Haekyung tersebut, guna memberi pelajaran dengan menyamar sebagai gorila. Lihatlah betapa ketakutannya pacar Haekyung ketika didatangi langsung oleh gorila, ya guys ya. Ia bernama Sungmin. Besok paginya, mereka hendak bekerja seperti biasa. Namun di sisi lain, tak terima dengan kelakuan gorila ke dirinya di malam itu, Sungmin pun berencana untuk mendatangi kebun binatang tempat Haekyung bekerja sekarang ini, guna melaporkan tentang kejadian tersebut. Akan tetapi, di tengah perjalanan ia melihat kukang besar, tepat di hadapannya. Yang dimana, binatang kukang tersebut adalah Haekyung sendiri. 고릴라를 훈련시킬 생각을 했을까? 근데 왜 전화도 못...
mulai merasa bahwa ada yang tak beres dengan kebun binatang ini. Setelah melihat hewan kukang yang seketika kabur dengan cara berlari layaknya seorang manusia, ia pun coba mengejar guna memastikan kebenarannya. Dan benar saja, karena Sung Min merasa dia telah menyentuh seorang wanita ketika itu. Tak lama selanjutnya, ia kembali dibuat terkejut mampus dengan kehadiran gorila yang begitu tiba-tiba. Ditambah adanya singa beserta beruang kutub juga. Setelah kejadian pemukulan gorila terhadap Sung Min tadi, Sowon lalu mengobatinya dengan sepenuh hati. Bahkan di situ, Taeso sempat meminta maaf di depannya langsung. Akan tetapi Sung Min malah menegur keras atas tindakan mereka, yang selama ini terus berpura-pura menjadi binatang. Tapi untungnya Sung Min bersedia untuk melupakan semua kejadian tersebut, apabila Gunwook meminta maaf secara tulus. 변호사가 어떻게 사람들 등쳐먹을 궁이라. 뭐래? 성민 오빠한테 사과하세요. 또 동물원이 잘 돼요. 우리 편의점 매상도 오르고. Demi menambah ketertarikan orang-orang agar memiliki minat untuk berkunjung ke kebun binatang mereka, Taeso pun meminta ke pembuat kostum sebelumnya untuk membuat lagi binatang jerapah. Akan tetapi setelah melunasi segala biaya yang minta, orang itu malah kabur melarikan diri dari kejaran penagih hutangnya. Tapi walau demikian, Taeso masih sempat menemukan sebagian hasil, yaitu kepala jerapah. Tanpa berpikir panjang, ia pun coba memanfaatkan sisa yang ada. 내 기린. Hari ini Pak Seo diizinkan untuk beristirahat akibat kondisinya kurang sehat sehabis diperiksa oleh Sowon. Alhasil agar tempat burung kutub tak kosong, dengan terpaksa Taeso harus turun tangan langsung untuk itu. Baru menjalankan tugasnya dalam waktu singkat, ia sudah merasakan bulian yang begitu luar biasa dari para pengunjung. Di situ sebenarnya Taeso sangat marah dan ingin membalas kelakuan mereka. Namun apa daya, kini dia sedang menyamar sebagai binatang, ya guys ya. 자신감을 가져. 할 수 있어. Di siang hari, matahari begitu terik, tak terbendung satupun awan. Ia pun mulai merasakan kehausan banget. Tapi ternyata stok minuman dia habis. Melihat tak ada pengunjung lagi, Taeso lalu memutuskan untuk meminum sebotol Coca-Cola yang tadi terus dilemparkan ke arahnya oleh para pengunjung. Namun saat ia sedang asyik menikmati minuman itu, tiba-tiba banyak pengunjung. Melihat kejadian ajaib tersebut, membuat orang-orang di sana menjadi sangat heboh. Besoknya, Taeso seketika dibuat panik tak karuan setelah menerima telepon yang memberi kabar bahwa sekarang ini kebun binatang sangatlah ramai orang-orang berdatangan. Akibat video beruang kutub meminum sebotol Coca-Cola yang direkam oleh salah satu pengunjung kemudian menyebarkannya di sosmed. Sukses viral, ya guys ya. Alhasil, kini kebun binatang mereka terus saja ramai pengunjung dan mendapatkan keuntungan yang sangat melimpah ruah. Oke, cukup sampai sini rangkuman dari sebuah film yang berjudul Sekretsu. Seperti biasa, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe juga bagi yang belum.
Thank you so much guys for watching, and I'll see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.